media sosial yang bijak di era digital saat ini, media telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain, berbagai informasi dan mengekspresikan diri dengan mudah. Namun, di sisi lain, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan dalam berkomunikasi. Kita akan membahas mengenai tantangan komunikasi di media sosial. Di antaranya, yaitu komunikasi nonverbal yang terbatas. Media sosial hanya menyediakan komunikasi verbal melalui teks, gambar, dan video. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman karena hilangnya petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Lalu yang kedua, oversharing dan privasi. Kemudahan dalam membagikan informasi di media sosial dapat menjerumuskan kita untuk oversharing, yaitu membagikan informasi pribadi yang berlebihan. Hal ini dapat membahayakan privasi dan keamanan kita. Lalu yang ketiga yaitu cyberbullying dan konten negatif. Media sosial dapat menjadi wadah bagi cyberbullying, penyebaran berita bohong, dan konten negatif lainnya. Penting untuk berhati-hati dan bijak dalam menerima informasi dan memberikan interaksi dengan orang lain di media sosial. Yang berikutnya lagi yaitu ketagihan dan dampak psikologi. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketagihan dan dampak negatif pada kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Nah, tips untuk komunikasi yang bijak di media sosial yaitu yang pertama, kita harus memikirkan sebelum diposting. Pastikan informasi yang Anda bagikan itu akurat, bermanfaat, dan tidak menyinggung orang lain. Salah satu contohnya yaitu kita sebelum membagikan informasi, kita harus memastikan terlebih dahulu sumber informasi atau berita itu dapat dipercaya atau tidak. Lalu yang berikutnya yaitu jaga privasi. Di sini kita perlu membatasi informasi pribadi kita sebelum dikonsumsi atau dilihat oleh publik di media sosial, seperti menyantumkan alamat rumah, nomor HP untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita perlu hindari cyberbullying, yaitu jangan menyebarkan komentar negatif atau ujaran kebencian kepada orang lain. Salah satu contohnya yaitu kita jangan menyebarkan komentar negatif seperti body shaming atau merendahkan orang lain. Kemudian gunakan media sosial untuk hal-hal positif, yaitu memanfaatkan media sosial untuk menjalin hubungan, belajar hal baru, dan membuat perubahan positif di dunia. Kemudian bersikap sopan dan hormat. Perlakukan orang lain di media sosial sama seperti kita memperlakukan mereka di dunia yang nyata. Contohnya, menggunakan bahasa yang sopan. Dalam hal ini, kita perlu menghindari dalam menggunakan kata-kata kasar atau makian dalam berinteraksi online. Kita juga perlu menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang berikutnya, gunakan media sosial untuk hal-hal positif, yaitu memanfaatkan media sosial untuk menjalin hubungan, belajar hal baru, dan membuat perubahan positif di dunia. Contohnya, bagikan konten yang dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain. Kita juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti akun yang dapat mengedukasi. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, kita dapat memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan komunikasi, memperluas wawasan, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Sekian dari saya dan terima kasih.